Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam mereka. Apa kabar Bu Latifah? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Bu Latifah, saya memanggil Ibu ke sini. Apakah sudah tahu maksudnya? Iya Bu, sudah. Iya, tahu ya. Kita pada hari ini akan melakukan kegiatan yaitu coaching kepada coachingnya panjenengan Bu Latifah. Apakah sudah siap Bu Latifah? Insya Allah siap. Siap. Apa yang Ibu persiapkan untuk melakukan coaching pada hari ini, coachingnya itu? Yang saya siapkan Bu, praktik coaching yang akan saya laksanakan hari ini berbasis menggunakan alur cerita. Ya, mana alur cerita itu ada 4 tahapan. Yang pertama identifikasi tujuan, yang kedua identifikasi, ketiga rencana aksi nyata, yang keempat tanggung jawab. Ya, pada coaching itu pada hari ini saya akan mengobservasi jalannya coaching itu. Apakah Ibu sudah paham mengenai apa saja yang akan saya amati pada coaching itu pada hari ini, kompetensi-kompetensi coachingnya? Iya, sudah. Iya, kira-kira apa Bu yang Ibu pahami yang pertama yang harus dilakukan? Ya. Dalam melaksanakan praktik coaching itu ada 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua menjadi pendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbohong. Ya. Dengan ketiga kompetensi yang harus Ibu laksanakan pada kegiatan coaching ke coaching, kira-kira mana yang akan Ibu tonjolkan untuk kegiatan tersebut? Ya, kalau menurut saya Bu, karena di sini masih dalam terus belajar dalam aspek coaching ini, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu tadi. Saya ingin terus berupaya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan praktik coaching dengan 3 kompetensi itu. Ya, memang untuk kegiatan coaching kita itu harus melakukan kompetensi yang seperti Ibu laksanakan tadi, yang aktif, kemudian hadir penuh, dan jangan lupa pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada coaching kita. Jadi kegiatan coaching kita berjalan dengan baik, Pak. Kemudian Ibu, kira-kira Ibu itu ingin mengcoaching seperti apa? Kepada coaching itu? Ya, saya akan melakukan praktik coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian dari tujuan dulu, terus identifikasi permasalahan yang disebutkan oleh coaching, terus rencana aksi nyata apa yang akan dikemukakan oleh si coaching. Terus tanggung jawabnya nanti kedepannya tidak lanjutnya seperti apa? Komitmennya coachingnya ya. Semoga pada kegiatan coaching Ibu pada hari ini dapat mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Amin. Oke Bu, selamat bekerja untuk kegiatan coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Lina. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Apa nih yang ingin Bu Lina ungkapkan atau ngobrol apa kita kali ini? Ya, baik Ibu, terima kasih untuk kali ini ada sesuatu yang menjauh di pikiran saya seperti itu Ibu ya. Karena di sekolah saya itu ini Bu, ada siswa itu kan sekarang zaman semakin canggih Ibu ya. Nah, jadi anak-anak itu banyak malas belajar, seperti itu malas masuk sekolah, jangan masuk sekolah, dan bahkan ada salah satu siswa saya itu bilang mau berhenti. Masih kelas 2 itu mau berhenti seperti itu. Jadi saya tuh berpikir kenapa kira-kira mau berhenti, itu selalu menjadi pikiran dalam diri saya seperti itu. Unek-unek gitu ya. Nah, kita kan cuma punya waktu singkat nih Bu. Apa yang
yang ingin Ibu dapatkan nanti di akhir percakapan kita ini? Yang saya ingin dapatkan bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari yang selama ini saya pikirkan atau unek-unek yang ada pada diri saya seperti itu. Nah, tadi Ibu sebutkan masalahnya anak-anak itu siswa Ibu malas belajar ya, jarang sekolah, terus ada juga yang mau berhenti masih waktunya. Nah, menurut Ibu kalau di rentang skala ya untuk anak-anak itu yang malas itu sekarang ini berada di misalnya skalanya 1 sampai 10, berada di skala berapa itu? 5. Masih 5. Saya menilai itu di angka akademik 1 sampai 5, di angka 5 seperti ini. Nanti di akhir kita semangat coaching ini, Ibu ingin yang Ibu harapkan siswa Ibu ini skalanya naik di angka berapa? 8 ke 9 di angka 8 dan 9. Ya, kalau bisa langsung naik gitu di dengan didikan ya. Nah, menurut Ibu ini penyebab dari anak-anak seperti yang Ibu sebutkan tadi itu kenapa ya? Yaitu karena apa ya, banyak siswa yang bucin Ibu, seperti itu, apa ya, tidak suka, apa istilahnya ya, pacaran mungkin ya, kalau anak sekarang itu mengatakan pacaran ya. Jadi anak-anak itu sering teleponan, tidak tahu waktu seperti itu, teleponan sampai tengah malam, teleponan. Saya dapat informasinya itu dari salah satu teman yang saya observasi di sekolah, seperti kenapa anak ini jarang sekali masuk. Saya melakukan itu ke teman dekatnya seperti itu. Mereka itu teleponan sampai jam 2 malam, jam 3 malam seperti itu. Dan selain itu juga ada siswa itu bagian cewek, cowok juga, yang cowok itu kebanyakan main game. Main game kalau habis isya sampai subuh, terkadang itu seharian main game. Jadi pas paginya, pas mau berangkat sekolah itu, jadi ngantuk, malas, jadi seperti itu. Berarti penyebabnya ini bermacam-macam sekali. Ya. Terus yang tadi disebutkan tadi, apa yang Ibu sudah lakukan untuk bagaimana supaya anak-anak ini tidak seperti yang masalah yang Ibu tuduhkan nanti malas belajar, jarang sekolah, terus ada yang berhenti. Mungkin ada sesuatu yang sudah Ibu lakukan selama ini? Ya. Untuk yang saya lakukan itu Ibu, yang pertama ketika saat proses pembelajaran sebelum dimulai itu saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak agar kalau misalkan teleponan lah seperti itu ya, karena anak-anak kan anak-anak SMA ya Ibu ya, yang namanya itu pasti ada. Jadi saya itu menyarankan kalau misalkan teleponan jangan larut malam seperti itu, ada waktunya ya, waktu belajar, waktu teleponan itu pasti ada waktunya. Kita harus membagi waktu seperti itu. Kemudian selain itu juga ke siswa yang fokus pada siswa yang jarang masuk tersebut, saya panggil. Kemudian saya menyarankan, kamu loh sekolah, kamu memiliki cita-cita, kamu memiliki tujuan. Kalau kamu seperti ini terus, otomatis nanti nilai kamu akan menurun. Kamu menginginkan nanti ketika lulus itu hasil yang baik atau hasil yang tidak baik, itu tergantung diri kamu. Nah, kalau kamu seperti itu, kamu pasti mengecewakan orang tua. Seperti itu saya selalu memberikan motivasi gitu kepada anak didik saya seperti itu. Dan saya juga memanggil siswa yang main game itu, memanggil secara bersama spesial. Luar biasa Ibu ya, sudah yang Ibu lakukan ini sudah sangat luar biasa. Mungkin ada solusi lain dari tadi memberikan motivasi, terus memanggil anak-anak, memberikan arahan solusi gimana kalau nanti tidak mengikuti sekolah, kamu punya cita-cita, nanti tidak bisa mencapai cita-citanya gitu ya. Nah, selain itu mungkin ada solusi lain Bu? Ya, saya mengkoordinasikan ke BK juga Ibu dengan siswa mereka. Kemudian saya ceritakan permasalahan pada anak didik seperti itu. Kemudian saya juga ke rekan sejawat juga menginformasikan bahwa perlu adanya motivasi tidak hanya dari saya, tetapi dari semua guru itu harus berperan di situ agar siswa termotivasinya itu tidak hanya dari satu guru tapi dari banyak guru yang memberikan motivasi demi kebaikan siswa dan tidak
biar lebih rajin masuk sekolah seperti itu. Iya. Berarti untuk melakukan solusi tadi rencana ibu itu, apa ibu perlu dukungan dari pihak lain? Ya perlu ibu dukungan dari pihak lain selain dari sekolah, ya dari dikasih jawab, kemudian keluarga bekas, juga dari keluarga. Yang paling utama itu dari keluarga juga seperti itu. Iya. Dalam waktu dekat ini kan ada banyak rencana yang dia berkolaborasi dengan BK, terus dengan segawat, terus berkoordinasi dengan keluarga siswa. Mungkin dalam waktu dekat ini, apa ibu mau melaksanakan ini dalam satu waktu atau bisa dalam waktu dekat ini apa yang ibu lakukan pertama? Yang pertama itu saya akan melakukan itu home visit ibu, langsung mendatangi orang tua karena anak didik itu kan otomatis yang mengkontrol di rumahnya itu pasti orang tua. Jadi saya akan mendatangi home visit rumahnya dan saya akan memberitakan bahwa anak ini jangan masuk seperti itu. Ketika saya tanyakan ketemunya ternyata sering teleponan. Untuk yang teleponan yang ini saya akan memberitakan bahwasanya anak ini sering main game seperti itu. Nah, ibu tadi sudah disebutkan tadi ya semuanya penyebabnya solusinya. Mungkin di akhir percakapan kita hari ini apa yang didapatkan? Ya, alhamdulillah ibu, yang saya dapatkan yang pertama saya bisa motivasi anak. Alhamdulillah ketika saat siswa yang tidak masuk sering melakukan teleponan yang tanpa tahu batas seperti itu ya. Kemudian saya menginformasikan permasalahan itu kepada BK, kemudian kasih jawab juga dan melakukan home visit ke rumah anak-anak yang ada di saya seperti itu. Jadi luar biasa sekali harapan dan keinginan ibu ya. Semoga semuanya bisa terlaksana, bisa tercapai dan bisa membuahkan hasil yang sangat baik ya. Nah, ibu karena waktu ya sekarang, nanti ibu ini akan melaksanakan kegiatan rencana tadi itu kapan? Dalam waktu dekat ini harus ya. Saya tidak terlalu lama untuk melakukan tindakan. Saya harus melakukan segera mungkin seperti itu. Ya. Baik, nanti saya akan menunggu setelah ibu melaksanakan rencana ibu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik ibu. Saya ingin menunggu hasilnya seperti apa nanti ya setelah ibu melaksanakan rencana ibu tadi. Ya, baik ibu. Ya, terima kasih Selina. Terima kasih juga ibu. Iya. Ya, baik. Dari percakapan coaching antara coach Bu Latifah dengan coach Bu Lina itu saya rasa sudah bagus gitu Bu ya, sudah bagus. Nah sekarang saya mau memperkuat kembali apa yang sudah dilakukan kita bersama pada pagi hari ini. Yang pertama saya mau menanyakan terlebih dahulu pada Ibu Latifah sebagai coach, ya bagaimana Bu Anda merefleksikan diri Anda sendiri, performa Ibu tadi saat meng-coaching Ibu Lina. Saya melaksanakan praktik coaching ini sudah berusaha menggunakan alur kita. Sudah dengan alur kita dan dengan mengembangkan 3 kompetensi dalam coaching. Saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dan bisa menumbuhkan ide-ide baru atau potensi dari coaching yaitu Bu Lina untuk bisa menumbuhkan solusi dari permasalahan Bu Lina tadi. Ya Bu, memang luar biasa sekali tadi coaching antara Bu Lina dan Bu Latifah dan pendapat Ibu Latifah tentang performa sendiri Ibu Latifah yang tadi ya Bu ya, dengan merefleksikan diri. Memang apa yang saya lihat sudah sesuai dengan alur kita. Akan tetapi saya sebagai observer juga akan menyampaikan pengamatan saya ya Bu ya tentang coaching yang sudah Ibu lakukan tadi yang dengan menggunakan alur kita yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, nggak apa-apa ya Bu ya? Saya ambil ya Bu ya, saya observe saya amati ya hasilnya seperti ini Bu tadi itu ketika
ketika Ibu melakukan coaching antara Bu Lina sama Bu Latifah tadi, saya rasa sudah bagus karena Ibu sudah melakukan tujuan. Ibu pada awal sudah menyampaikan memancing ke Bu Lina tentang tujuan apa Ibu itu mau menceritakan pada coach. Ya, masalah apa sudah bagus, bahkan Ibu sudah menanyakan tujuan tujuan untuk sharingnya ke Bu Latifah seperti apa. Bahkan Bu Latifah sudah menyampaikan inginnya targetnya seperti apa. Jadi dari pertama Ibu baru menyampaikan tadi untuk persentase berapa rencananya yang sudah ada itu berapa persentase dan inginnya sampai berapa sudah disampaikan sama Bu Latifah dengan pertanyaan pemantiknya tadi. Dan kemudian untuk penyebab juga sudah disampaikan sama dipantik oleh Bu Latifah ke Bu Lina, sudah dijelaskan dengan baik oleh Bu Lina sehingga jelas masalah yang dihadapi. Nah, tapi Bu tadi pada saat identifikasi Ibu Latifah kan sudah menanyakan apa saja yang sudah dilakukan ya. Nah, yang dilakukan Bu Lina pada saat mempunyai masalah tersebut. Tapi Bu Latifah mungkin perlu menambahkan untuk menanyakan hasilnya bagaimana saat Bu Lina mengidentifikasi permasalahannya tersebut. Nah, pada saat Bu Lina Bu Lina sudah melakukan aksinya ya sebelum sharing sama Bu Latifah. Ibu seharusnya menanyakan nyampe berapa, skala berapa, apakah sudah mencapai yang sudah diinginkan apa belum. Kalau belum, baru Ibu menyarankan atau menanyakan ulang apa rencana kedepannya tindak lanjutnya. Jadi kalau kita belum tahu hasilnya yang sudah dilakukan oleh Bu Lina, saya rasa tidak bisa menanyakan tindak lanjutnya gitu Bu. Ya, untuk dukungan juga sudah dilaksanakan sama Bu Latifah, juga skala prioritas aksi nyatanya juga sudah bagus sekali. Untuk rencana aksi sudah lengkap dan kapan aksi nyata dilakukan juga sudah dilaksanakan. Terus tanggung jawab di alur kita kan ada tanggung jawab Bu. Nah, untuk komitmen itu belum ditanyakan ke Ibu. Benar tadi pada awal percakapan sudah ditanyakan kepengennya berapa. Alangkah baiknya Ibu menanyakan ulang untuk penguatan kegiatan coaching kita antara Bu Lina sama Bu Latifah, komitmennya atau apa yang diinginkan Bu Lina itu apa. Kemudian kemudian saya rasa sudah bagus semuanya sudah. Terus bagaimana Bu Latifah? Apakah ada masukan atau bagaimana pendapat Ibu tentang masukan saya tadi? Ya, benar sekali. Tadi Ibu Lina saya menanyakan tentang kegiatan apa yang sudah dilakukan. Setelah itu saya belum menanyakan hasilnya seperti apa. Terus nanti solusi lain langsung saya lanjut ke solusinya. Ya, itu sudah masih kurang. Terus untuk yang komitmen itu mungkin tadi menurut saya, itu saya sudah menanyakan apa yang sudah didapatkan saat ini. Terus beliau menyebutkan tadi selain dari motivasi dan memanggil siswa tadi yang sudah dilaksanakan, Bu Lina sudah mengulang kembali untuk berkolaborasi dengan BK, Trans Jawa dan melaksanakan visit. Setelah itu saya menanyakan apa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, karena harus segera dilaksanakan agar hasilnya bisa diketahui. Seperti itu. Ya Pak, itu sudah baik, tapi bisa dijadikan masukan ya. Karena untuk yang Ibu katakan tadi itu juga termasuk kita juga harus merangkum dari kegiatan coaching kita. Jadi
si coach itu merasa oh ini ada solusi, walaupun solusinya itu dari dirinya sendiri, kita cuma mengarahkan gitu Bu. Ya. Bu, mungkin kekurangan atau masukan saya tadi bisa dijadikan tidak lanjut untuk Bu Latifah melakukan coaching pada lain hari atau kedepannya, ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa ya Bu ya, ini saya catat semuanya hasil coaching kita pada hari ini sebagai administrasi dan sebagai apa ya, catatan untuk kita untuk lebih baik ke depan. Iya, Ya, terima kasih Bu Lina, Bu Latifah, Sama-sama, kegiatan Bu. pagi hari ini. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.